Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bagas Kurniawan, kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 2010-11-20742. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk domestik regional bruto sesuai dengan KTP domisili saya, yaitu Tangerang Selatan. Apa sih produk domestik regional bruto itu? Atau yang bisa disebut PDRB. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB ini bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB Tangerang Selatan. Perekonomian Tangerang Selatan pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan tahun 2019 mencapai 7,35%. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 sebesar 7,30% dan 7,37%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 9,1%, disusul oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 8,93%, dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,67%. Seluruh lapangan usaha ekonomi yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif. Adapun lapangan usaha yang lain yang pertumbuhannya mengalami percepatan berturut-turut adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 7,77%. Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,76%. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 4,97%. Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,50%, dan industri pengolahan sebesar 0,99%. Sedangkan untuk lapangan usaha selain yang telah disebutkan di atas mengalami pelambatan pertumbuhan, artinya lapangan usaha tersebut tetap tumbuh, namun pertumbuhannya tidak sebesar tahun lalu. Berikut ini adalah gambaran PDRB Kota Tangerang Selatan di tahun 2019. Ini ada dua harga, yaitu yang pertama ada harga atas dasar harga yang berlaku, yang kedua ada atas dasar harga konstan. Kalau yang harga berlaku itu sejumlah 82,84 triliun rupiah. Harga dasar konstan itu sejumlah 60,4 triliun rupiah. Kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Tangerang Selatan itu ada real estate, konstruksi, perdagangan, infocom. Yaitu real estate-nya sebesar 17,92%, konstruksi sebesar 16,26%, perdagangan sejumlah 17,24%, infocom sejumlah 11,19%. PDRB per kapita itu mendapatkan 47,39 juta rupiah per tahun. Ini laju pertumbuhan ekonomi Tangsel di tahun 2015. Itu 2015 sebesar 7,2%, 2016 6,74%, 2017 7,3%, 2018 sebesar 9,9%, dan 2019 sebesar 7,35%. Pertumbuhan tertinggi dari sisi konstruksi itu menurun sebanyak 9,1%. Dan berikut ini adalah tinjauan perekonomian Kota Tangerang Selatan. Ini distribusi persentase
PDRB Kota Tangerang Selatan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2015 sampai 2019. Di sini ada lapangan usahanya yaitu pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik, dan lain-lain. Sini ada berdasarkan tahunnya yaitu ada 2016 sebesar berapa, 2016 sampai 2019. Lapangan usaha konstruksi tumbuh 9,1%. Transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 8,93%. Jasa keuangan dan asuransi tumbuh 8,67%. Jasa perusahaan tumbuh sebanyak 8,37%. Real estate tumbuh sebesar 8,3%. Informasi dan komunikasi tumbuh sebanyak 7,97%. Jasa lainnya tumbuh sebanyak 7,59%. Jasa pendidikan tumbuh sebesar 7,58%. Pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 7,53%. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 7,43%, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 6,74%. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian tidak ada di Kota Tangerang Selatan. Berikut adalah penjelasan mengenai PDRB Kota Tangerang Selatan di tahun 2019. Mohon maaf apabila saya sedikit salah mengucapkan kata-katanya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.